kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, Abang mau kasih tahu nih untuk apa saja yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan hati adik-adik. Harus sungguh-sungguh untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan nih masih ada ngantuk. Makanya sebelum kita beribadah harus sudah mandi, berpakaian yang rapih dan sudah siap untuk memuji nama Tuhan. Yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk siapkan buku catatannya dan Alkitabnya supaya kita bisa menulis apa saja yang menjadi rangkuman dari firman Tuhan hari ini supaya kita nggak lupa adik-adik. Oke, yang ketiga, siapkan persembahannya. Persembahannya dipersiapkan adik-adik. Dikumpulkan bisa ke orang tuanya atau adik-adik masukkan ke dalam celengan yang sudah dikasih tahu sama kakak abang minggu lalu. Dimasukkan, dikumpulkan. Nanti ketika kita masuk kembali di gereja kita bertemu kembali, adik-adik bisa serahkan celengan persembahannya kepada abang dan kakak guru sekolah minggu untuk diberikan kepada gereja. Oke adik-adik, selamat beribadah. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Kita kembali lagi adik-adik untuk sekolah minggu online pada hari ini. Siapa yang bersukacita? Iya, semua adik-adik sekolah minggu di pagi hari ini harus bersukacita, harus semangat. Karena kita mau memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kita mau memulai untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan hari ini kurasa bahagia. Oke, ayo bang. Sambil tepuk tangan boleh ya. Harus senyum, sukacita, karena kita bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
memisahkan kita. Ho ho, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi adik-adik, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ho ho, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita merasa bahagia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Mana senyumnya? Abang mau lihat nih. Senyum dari adik-adik sekolah minggunya. Harus senyum bahagia. Iya adik-adik. Nah, minggu ini tema kita apa ya? Bulan Maret, temanya apa minggu lalu dikasih tahu sama kakak dan abangnya? Tentang persaudaraan. Iya adik-adik, minggu ini kita bahas tentang persaudaraan. Dan minggu lalu juga kita sudah belajar dari Tuhan Yesus tentang persaudaraan. Nah, tema kita minggu ini adalah, kita sebutin sama-sama ya, pakai gaya ya. Berdiri, 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 berdiri. Kita mau sebutin sama-sama. Tema kita hari ini adalah aku mengasihi saudaraku. Sekali lagi ya. Aku mengasihi saudaraku. Nah, kita semua harus saling mengasihi adik-adik. Karena dalam Yesus kita bersaudara. Kita menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Ayo bang. Suaranya kenceng ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bisa tepuk tangan. Katakan, dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam siapa? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam siapa? Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus
ada sukacita. Iya, dalam Yesus ada sukacita, dan dalam Yesus kita semua bersaudara. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan Dasatita. Didengarkan baik-baik ya adik-adik, supaya kita bisa belajar dari segala firman Tuhan yang kita dengarkan setiap minggunya. Oke adik-adik, selamat mendengarkan Dasatita. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita ke-6. Jangan engkau membunuh. Dasatita ke-7. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatita 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Dasatita. Jangan lupa dilakukan ya adik-adik untuk Dasatitanya. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau gerak-gerak. Jangan lupa adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Siapa masih ingat? Oke, ayo Bang. Jangan lupa gerakannya ya. Tepuk tangan juga bisa. Katakan, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega. Dengan roti, roti, roti. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau akan memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega. Dengan apa? Dengan roti, roti, roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti celana. Dengan apa? Dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu. Mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, kau akan memelukku dalam Tuhan. Kau temanku, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Syalalala, seperti mentega dengan roti. Iya ya adik-adik,
kita harus selalu mendukung sesama saudara di dalam Tuhan. Seperti tema kita hari ini, aku mengasihi saudaraku. Oke adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu roti dan mentega. Harus saling mendukung di dalam Tuhan. Nah, kita juga mau nyanyikan satu buah lagu lagi nih, yang sudah lama tidak kita nyanyikan. Apa kira-kira ya? Yang masih ada gerakannya sini, 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 sini. Kira-kira apa? KASIH. Ayo bang, kita nyanyikan ya. Boleh sambil tepuk tangan, pakai gayanya, jangan lupa adik-adik. Yang semangat. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kita ulang dari awal. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa sih adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulang dari awal, gayanya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Ulang lagi adik-adik, pakai gayanya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kita katakan sama-sama, kasih itu apa ya? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah adik-adik benar, kalau kita punya kasih harus sabar, tidak suka marah-marah, harus saling mengasihi sama saudara. Nah adik-adik, kita mau belajar lagu baru nih adik-adik. Temanya masih mengasihi, judulnya juga mengasihi. Yang belum tahu, kita sama-sama belajar ya adik-adik. Ayo bang. Yesus mengasihi saya dan kamu. Aku dan kamu pun mengasihi Dia, dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam kebenaran. Bergandengan tangan bersama, kita menabur kasih Yesus, agar semua orang saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tetapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata,
tetapi mengasihi dalam kebenaran. Nah, benar ya adik-adik, kalau kita mau mengasihi bukan hanya di kata, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Harus didengarkan dengan baik ya adik-adik. Setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu dicatat yang penting, supaya adik-adik nggak lupa akan firman Tuhan dan kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Oke adik-adik, kita mau masuk firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dengan sikap berdoa ya adik-adik. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulang dari awal ya adik-adik dengan sikap berdoa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami selalu mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, di dalam hidup kami suka membuat Tuhan sedih, suka membuat Tuhan marah mungkin dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, sebelumnya kami minta ampun kepada Tuhan Yesus atas semua dosa, kesalahan yang kami perbuat. Biarkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu bisa semakin mengerti tentang firman Tuhan dan kami bisa selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyanyikan lagu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Biarkan setiap puji-pujian yang kami nyanyikan bisa
memberikan semangat baru, sukacita baru di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarkan setiap firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami sama-sama belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarkan tema pada minggu ini, mengasihi saudara, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Didengarkan dengan baik. Shalom kelas pra-remaja. Apa kabarnya? Abang yakin semuanya kita berada dalam keadaan yang sehat. Dan abang berdoa semoga kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan dan dilindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Amin. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu di minggu ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 11 ayat 17 sampai 35. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 11 ayat 17 sampai 35. Ya. Abang bacakan untuk kita semua, diperhatikan Alkitabnya. Judul perikopnya Lazarus dibangkitkan, dimulai dari ayat 17 sampai ke ayat 35. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyigullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Ya, tema kita pada minggu ini adalah aku mengasihi saudaraku. Ya, sebelum kita masuk ke dalam kisah mengenai Lazarus yang tadi kita baca, Abang mau menjelaskannya melalui ayat hafalan pada minggu ini yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7.
1 Yohanes 4 ayat 7, adik-adik boleh buka Alkitabnya, abang bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Inilah hal pertama yang mau kita pelajari adik-adik. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita adalah apabila kita terlebih dahulu menerima kasih yang dari Allah. Kenapa? Karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengenal Allah, setiap orang yang lahir dari Allah, maka ia menunjukkannya dengan mengasihi sesamanya. Inilah juga yang bisa kita pelajari dari Yohanes 11, kisah tentang 3 saudara, Lazarus, Maria dan Marta, 3 saudara yang saling mengasihi, dan juga mereka dengan tulus mengasihi Tuhan Yesus. Dan dikatakan di ayat yang kelima bahwa Yohanes 11 ayat yang kelima dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi ketiga saudara ini, yaitu Maria, Marta dan Lazarus, sampai akhirnya ketika Lazarus mati, maka Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya. Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihannya. Bahkan Tuhan Yesus di ayat yang 35 dikatakan ia sangat terharu dan bahkan ia menangis. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus menunjukkan mujizatnya, membangkitkan Lazarus, dan nama Tuhan dimuliakan. Tetapi bukan hanya kepada ketiga saudara ini adik-adik Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya, tetapi juga kepada kita semua. Kepada abang, kepada adik, kepada semua manusia yang percaya kepadanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah bukti kasih Tuhan yang terbesar yang Tuhan nyatakan kepada kita. Betapa Tuhan mengasihi kita, maka Ia menebus kita, ganti dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepadanya boleh diselamatkan. Itulah hal pertama yang mau kita pelajari adik-adik, bahwa ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, ketika kita mengimani kasih Tuhan Yesus di kayu salib yang dinyatakan untuk kita, maka kita menyatakannya dengan mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita. Itu yang pertama yang mau kita pelajari. Hal kedua yang mau kita pelajari adalah kita tidak bisa mengasihi Tuhan apabila kita tidak mengasihi saudara kita. Itu juga dinyatakan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 yang berbunyi, jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, ini juga yang sering terjadi dalam hidup kita adik-adik. Ketika kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, baca Alkitab setiap hari, kita menaikkan pujian untuk memuliakan Tuhan, tapi seringkali kita lupa untuk menyatakan kasih Tuhan kepada saudara kita, kepada sesama kita. Kita seringkali menyimpan dendam, kita bermusuhan, kita bertengkar, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita adik-adik, ketika kita mengasihi Tuhan, maka itu juga harus kita nyatakan dengan mengasihi sesama kita. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi adik kita, tapi kita berantem dengan saudara kita, maka kita adalah pendusta, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tapi abang percaya adik-adik semua pasti dimampukan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara, kepada sesama, kepada keluarga, dan kita bisa hidup jadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Kemudian yang terakhir yang mau kita pelajari adik-adik dari firman Tuhan pada hari ini adalah kasih itu dikatakan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Kita tentunya melihat
betapa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Lazarus, kepada Marta dan Maria melalui mujizat yang Ia nyatakan dengan membangkitkan Lazarus. Dan juga kita tentunya mengimani kasih Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik dan juga abang melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itulah adik-adik, kita juga harus menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan cara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita, kepada saudara kita, sehingga orang-orang yang melihat kita, saudara-saudara yang melihat kita, bisa melihat kasih Tuhan bisa tersampaikan, kasih Tuhan bisa menggapai mereka, dan nama Tuhan bisa dimuliakan. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama tadi adalah untuk bisa mengasihi saudara kita, maka kita harus terlebih dahulu menerima kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita tidak bisa mengatakan kita mengasihi Tuhan apabila kita tidak mengasihi saudara kita. Kemudian yang terakhir, bahwa kasih itu ditunjukkan bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam perbuatan, seperti pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa. Itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Kami bermohon Tuhan kepadamu, kiranya Engkau Tuhan yang memampukan kami, anak-anak-Mu, untuk bisa menyatakan kasih yang kasih Tuhan yang sudah kami terima kepada saudara-saudara kami, ya Bapa, supaya kami boleh mengasihi saudara-saudara kami meskipun mereka menyakiti hati kami, meskipun mungkin perbuatan mereka tidak berkenan pada kami, meskipun mereka melukai atau menyakiti kami, tapi kami mau belajar kasih Tuhan Yesus yang tidak memandang diri kami. Ketika kami manusia berdosa, ketika kami seringkali berpaling daripada Allah, tetapi kasih Tuhan dinyatakan atas kami. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu tentang aku mengasihi saudaraku. Belajar dari tokoh siapa hari ini? Ada Lazarus, ada Marta, ada Maria yang saling mengasihi, dan juga Tuhan Yesus yang mengasihi saudara-saudara ini. Nah, kita juga harus belajar ya adik-adik dari tokoh Alkitab kita pada hari ini. Kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Gemuruh Ombak Menderu. Ini lagu baru, kita ikutin pelan-pelan dan kita belajar lagu ini. Oke adik-adik? Ayo Bang! Gemuruh ombak menderu, berlomba menuju pantai, bagaikan dua insan yang mencinta. Semenjak alam tercipta, mereka saling mencinta. Indahnya, betapa indah alam ini. Cintailah
seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Kita sudah diciptakan untuk saling mengasihi. Sadarlah kita manusia. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bersama-sama kita nikmati apa yang dikaruniakannya. Nah, adik-adik, dengan lagu ini kita harus belajar. Kita diciptakan untuk saling mengasihi. Adik-adik, kita sudah mau selesai untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Seperti yang sudah abang tadi sebutkan di awal, bisa dikasih kepada orang tua, untuk diserahkan kepada gereja, atau adik-adik masukkan ke dalam celengan. Dan ketika nanti kita sudah masuk, celengannya itu dibawa ke gereja dan kita serahkan bersama-sama ke gereja. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau menaikkan lagu pujian Persembahanku. Ayo adik-adik. Yang belum tahu lagunya, diikutin ya. Diikutin pelan-pelan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Tekan nyanyikan dari awal ya adik-adik. Ku bawa padamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku
syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita sudah mengumpulkan persembahan adik-adik. Jangan lupa persembahannya diserahkan kepada gereja. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau tutup untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu telah menaikkan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari tokoh Alkitab untuk saling mengasihi sesama saudara kami. Tuhan, dalam hidup kami mungkin kami sering sekali membuat Tuhan sedih dengan tidak mengasihi saudara kami, suka mencubit saudara kami, suka memarahi saudara kami. Ampuni kami Bapa, biarkan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, kami belajar untuk saling mengasihi sesama saudara kami. Bukan hanya kakak dan abang kami, tetapi orang-orang yang di sekitar kami, terutama orang-orang yang mengenal Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa dalam kehidupan kami. Kami masih menghadapi virus COVID-19. Tuhan, biarkan hari-hari ke depan semakin lebih cepat lagi untuk penanganan dalam COVID-19, sehingga kami bisa kembali hidup normal, kami bisa kembali lagi beraktivitas di luar Bapa tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir untuk tertular virus tersebut. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bersama Tuhan kami bisa melaluinya dengan baik. Tuhan Yesus yang baik juga Tuhan jagai kami, semisal kami sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Semisal kami sedang bersedih, Tuhan hiburkan. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan pun berada. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang indah yang telah kami lakukan dari awal sampai dengan akhir. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang selalu kami tinggikan, selalu kami agungkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk sekolah minggu kita pada hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jaga jarak. Yang sehat, Abang doakan supaya kita sembuh, supaya kita bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Kasih bilang